kembali lagi kami mau diajar, kembali lagi kami mau diingatkan. Agar kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua, kiranya belas kasihan-Mu turun atas kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang diubahkan, dikuatkan, disegarkan. Dan roh kami menyala-nyala untuk Tuhan. Urapi hamba-Mu, sucikan, layakkan menjadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan tema sepanjang bulan Juli. Kalau bulan Juni kita diajar mengenai bagaimana kita membangun satu keluarga yang kokoh dan kuat di dalam keluarga kita secara jasmani. Namun sepanjang bulan Juli ini kita diajar juga menyadari bahwa sesama kita merupakan satu anggota keluarga. Sehingga seharusnya kita memberikan satu tindakan, sikap sebagaimana kita menjadi anggota keluarga masing-masing. Itu sebabnya di sesi yang kedua ini, di minggu yang kedua maksud saya, judul khotbah hari ini, keluarga adalah tempat kasih dipraktekkan. Mari bersama-sama sebelum itu kita akan buka Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Galatia 4 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Alkitab berkata, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara-saudara perlu kita ingat bersama-sama, ketika Tuhan menebus kita, menebus saudara, ketika Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus buat saudara dan saya, Alkitab berkata bahwa supaya kita menjadi anak, kita diadopsi menjadi anak. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Seberapa banyak orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa jadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita punya DNA yang sama, saudara dan saya dari latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, semuanya banyak berbedanya. Tapi ketika kita masuk di dalam sebuah gereja lokal dan kita memiliki keyakinan yang sama bahwa di dalam Yesus kita diselamatkan, maka sebenarnya saudara-saudara perlu saudara dan saya ingat, kita jadi satu keluarga. Kita beda-beda suku, beda latar belakang, tapi di dalam gereja lokal, secara universal juga ya saudara-saudara, kita ini dijadikan satu. Untuk sebuah rencana yang kekal, masuk di dalam kekekalan. Saudara dan saya dipersatukan jadi sebuah keluarga. Sama seperti yang dikhotbahkan minggu lalu. Efesus 2 ayat 19 coba. Efesus 2 ayat yang ke-19. Efesus 2 ayat yang ke-19, dikatakan demikian, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di kota Efesus itu orang-orang Kristen, itu banyak yang dari orang-orang luar Yahudi. Makanya di dalam Efesus saudara-saudara akan menemukan satu kata-kata, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi wanita, tidak ada lagi pria, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi non-Yahudi. Semua jadi sama, satu keluarga di dalam Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa banyak tahunan kita ke gereja, tapi kita kurang peduli itu.
Jadi kalau kita rasa bahwa kita adalah keluarga, seharusnya kita menempatkan diri kita, memposisikan diri kita layaknya seperti keluarga jasmani. Terhadap siapa? Terhadap anggota yang lain. Inilah yang semakin lama semakin berkurang di era abad 21 dan seterusnya. Gereja-gereja sekarang kalau saudara lihat ya, kecenderungannya akan masuk ke dalam satu yang disebut dengan gereja bintang 5 gitu ya. Maka gereja-gereja yang punya fasilitas yang hebat itu digandrungi. One stop living. Sekali pergi dapat gerejanya, dapat lunch-nya atau breakfast-nya, dapat jalan-jalannya terus pulang. Dicari gereja yang jemaatnya banyak supaya habis kebaktian terus pulang. Nggak mau berinteraksi. Nggak mau selo. Saudara coba deh sekali-sekali jalan-jalan, sekali-sekali. Jangan berkali-kali. Boleh coba. Saudara pergi ke satu mall, hadir dalam sebuah gereja, lihat. Rasa kebersamaannya pasti saudara akan, kalau mau jujur nilai ya, pasti akan berkurang. Mereka akan datang, ibadah, lalu mereka akan pulang. Mereka menjadi simpatisan, tidak mau terlalu dalam, tidak semua, tapi lebih banyak yang seperti ini. Kenapa saudara-saudara? Karena memang akhir zaman sudah dinubuatkan. Kasih kebanyakan orang akan jadi apa saudara-saudara? Akan jadi dingin. Orang akan mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Nah kalau gereja Tuhan tidak mengajarkan nilai-nilai sebuah kekeluargaan di dalam anggotanya, saya rasa kita sedang berada di jalur yang keliru. Jadi bersyukurlah saudara-saudara kalau gereja kita ini masih nyinggung soal ini. Kita tidak perlu iri hati dengan gereja-gereja yang luar biasa yang kita dengar. Wah gereja di sini hebat loh, banyak loh, fasilitasnya keren loh. Anak-anak mudanya, waduh bukan cuma 10, bukan cuma 50, bukan cuma 100. Waduh kalau kebaktian sampai 500 orang, wah hebat loh. Kebaktian umumnya, waduh sekali kebaktian 2000. Itu kebaktian selanjutnya itu udah ngantri tuh. Ya kita enggak perlu iri hati. Cemburu untuk banyaknya oke. Tapi menjadi iri hati dan mulai galau di gereja sendiri, saya rasa tidak tepat. Kita patut bersyukur. Kenapa? Karena nilai-nilai kekeluargaan itu yang penting ketika kita dipanggil, ketika kita ditebus oleh Tuhan. Coba kita lihat, saudara-saudara, kita ini jadi satu keluarga. Pertama, karena kita ditebus untuk jadi anak. Ketika kita jadi anak, saudara-saudara, saudara boleh orang Manado, saudara boleh orang Batak, saudara boleh orang Ambon seperti saya, saudara boleh keturunan Chinese. Tapi ketika kita ditebus, kita jadi anak. Makanya kita berdoa kepada satu orang tua. Kalau kita bahasakan orang tua. Kita punya satu Bapa. Saudara bisa bayangin, kita datang menyembah kepada satu Bapa. Kita berdoa, kita menyebutnya dan memanggilnya Bapa. Lagu terakhir kita bicara tentang Bapa. Kita berdoa Bapa kami, saudara-saudara. Jadi kalau saudara berdoa sama Bapa kami, kepada Bapa siapa? Bapa yang mana? Bapa yang satu. Ketika aku berdoa Bapa di dalam sorga. Ketika Pak Teksan berdoa, dia berdoa juga Bapa di dalam sorga. Kita punya Bapa yang sama. Tapi sangatlah aneh. Kita punya Bapa yang sama, tapi kita kurang ya. Saya tidak mengatakan tidak. Kecuali memang betul-betul tidak. Kita kurang memperhatikan. Tahunan kita ke gereja yang sama, tapi ada orang-orang tertentu yang kita tidak pernah sapa. Sedikit pun saudara-saudara. Karena kita menganggap, saya kurang akrab dengan dia. Memang betul saudara-saudara, kita tidak akan bisa peduli kepada hampir semua anggota di Petamburan. Tapi paling tidak
Beberapa kali kita diajar kita harus masuk di dalam satu kelompok-kelompok yang lebih kecil. Supaya apa? Supaya kita bisa mempraktekkan siapa diri kita sebagai anggota. Kita punya Roh Kudus yang sama. Makanya saudara-saudara, kita ini betul-betul sebuah keluarga. Keluarga sejati ditandai dengan kasih. Ya, sebagai dasar seluruh tindakan interaksi sesama anggotanya. Ketika seorang bapak melakukan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya, maka pasti bukan karena upah, bukan karena karier. Ada seorang anak berprestasi karena karier. Aku bantuin mama nih cuci piring supaya karierku di keluarga naik. Siapa tahu jadi pengganti bapak gitu posisinya. Apakah seorang kakak, seorang adik melakukan tugas kewajibannya mau mencari ijazah keluarga gitu. Keluarga tidak ada ijazahnya. Bukan piala. Sehingga ditutup tahun dikumpulkanlah seluruh anak-anak. Lalu bapaknya dan ibunya berkata, tahun ini di antara seluruh anak-anak papa dan mama yang paling berprestasi jatuh kepada anakku yang ketiga. Gitu. Apakah begitu? Kan tidak. Kenapa mereka melakukannya? Susah payah cari uang, masak, atur keluarga, anak-anak, bantu. Kenapa? Karena keluarga. Kasih yang melandasinya. Nah, kalau saudara dan saya adalah sebuah keluarga, seharusnya bukan karena sanjungan, bukan karena piala, bukan karena kedudukan kita melakukannya. Karena memang kita keluarga. Seharusnya kita saling bela. Saya teringat saudara-saudara waktu saya kelas 3 SD. SD saya itu di Rawabelong. Sudah tahu Rawabelong? Rawabelong itu masuk dari Kemanduran 3, dulu jalurnya jalur Binus di situ. Saya punya teman baru, dia tidak naik kelas. Jadi di antara teman-teman yang lain, dia paling bongsor, paling tinggi. Kelas 3 saya. Dia punya kebiasaan suka ngerampasin makanan teman-teman, termasuk ya kepada saya. Karena memang dia tidak naik. Jadi dia suka rampas, suka ngerjain orang, suka minta, paksa. Termasuk kepada saya. Karena dia memang satu kepala lebih tinggi dari kebanyakan kita. Jadi kita semua takut. Nah, kejadiannya saudara-saudara, kadang-kadang saya merasa dia ngincer saya gitu. Jadi saya kadang-kadang ya diganggu. Kalau bahasa Jermannya disengkat gitu loh, sampai jatuh. Satu kali saya sudah tidak tahan, saya ngadu sama kakak saya, saudara-saudara. Dia sudah SMP. Dia bilang, "Bung, ini ada teman baru nih, gangguin aku terus. Aku pernah dijitak, dirampas, disengkat." Wah, kakak saya bilang, "Besok pulang sekolah gue datang." Dia datang, saudara-saudara. Pulang sekolah dia sudah tunggu. Dia sudah tunggu, saya sudah lihat kakak saya di situ. Saya samperin dia. Lalu dia tanya, "Yang mana?" "Bentar Bung, yang ini nih." Saya tunjuk dia jauh. Lalu dia bilang begini, pukul mukanya. Saya hampirin dia, saudara-saudara. Saya pukul mukanya, bah! Waktu dia kaget, saudara-saudara, dia langsung bereaksi untuk balas. Kakak saya langsung nongol. "Lu macem-macemin dia lagi, lu gue gamparin." Itu keluarga. Walaupun tindakan ini salah, saudara-saudara.
Tapi keluarga tuh seperti itu. Saya punya anak sudah tunggu 7 tahun. Jadi waktu anak itu dilahirkan, jadi saya sayang. Waktu anak itu 4 tahun, saya ajak dia satu kali ke time zone agak pagi, sekitar jam-jam 11 lah, seperti itu. Jadi belum terlalu banyak pengunjung. Jadi anak saya pilih, dia langsung pengen mandi bola. Waktu dia masuk, dia sendiri, dia menguasai. Tapi saudara-saudara, kira-kira 15 menit, 20 menit, ada orang datang. Jadi ada bapak ibu bawa anak. Anaknya saudara-saudara, saya taksir ya, itu umur sekitar hampir 6 tahun. Jadi lebih tinggi. Anaknya agak gemuk juga, lebih tinggi. Anak saya Given dulu kurus. Ya, 4 tahun. Masuk di mandi bola. Nah, waktu saya perhatiin saudara-saudara, mereka berinteraksi. Satu kali waktu dia mau manjat untuk main perosotan, Given nih, dia duluan. Nah, yang baru ini di belakang dia. Rupa-rupanya kehalang karena kan kurang cekatan, lebih lambat. Anak saya itu lebih lambat. Jadi anak saya itu ditarik kakinya, dijitak saudara-saudara. Dijitak di depan bapaknya. Wah, mendidih saya saudara-saudara. Anak saya sayang, saya jaga-jaga, saya tunggu-tunggu, dijitak. Saya mau tempeleng itu anak itu. Tapi saya tahan, saudara-saudara. Saya tahan, saya berusaha tahan. Saya mau ngomong sama bapaknya tuh yang di situ, lu bisa ajar anak nggak lu? Bisa ribut ini. Tapi saya sadarkan, saya sebagai seorang hamba Tuhan harus bisa menahan diri. Walaupun ada masa-masa saya berperang soal emosi, saudara-saudara. Saya menahan diri untuk jangan bereaksi. Akhirnya nangis-nangis saya panggil Given, saya hibur dia, saya gendong dia. Saya tidak bereaksi apa-apa, saya tinggalin itu. Dalam keadaan yang sangat jengkel sebenarnya. Itu keluarga. Kalau ada kakak beradik, misalnya salah satu masuk rumah sakit, maka saudara-saudara seharusnya sebuah keluarga punya perasaan. Kalau sudah berkeluarga semua, masing-masing sudah punya istri, sudah punya suami, itu sudah besar-besar punya anak masing-masing, tetap saudara kita masih perhatiin. Kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga masuk rumah sakit, misalnya masuk ruang ICU dan punya keadaan yang gawat, nggak mungkin kita tidak perhatiin. Walaupun biayanya tinggi, ya namanya keluarga, akhirnya kita yang mau tidak mau. Kenapa? Keluarga. Apakah konsep keluarga di dunia ini berbeda dengan konsep keluarga yang Allah mau? Tidak sebenarnya. Kita saja yang tidak pernah belajar memposisikan diri sebagai anggota keluarga. Padahal Tuhan suruh kita saling memperhatikan. Tidak sedikit di dalam Alkitab, ya kemarin sebenarnya dibahas ini. Perkataan-perkataan hendaklah kamu seia, sekata, sehati, sepikir, bertolong-tolonglah kamu di dalam membangun menanggung bebanmu. Coba kita lihat Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi saudara dipanggil untuk mengasihi sesama, semua orang. Tapi secara khusus saudara-saudara, terutama siapa itu kawan-kawan seiman kita? Kita, sesama anggota. Makanya saudara-saudara saya mendorong saudara untuk masuk di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ini bukan tanpa maksud. Masuk di dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil. Ini bukan tanpa maksud. Karena apa?
Ya, karena kita tidak bisa saling menopang mungkin seluruhnya, enggak. Mungkin untuk di kelompok kecil kita bisa mempraktekannya. Enggak ada saudara-saudara, kasih itu independen tuh enggak ada. Kasih itu hubungan. Hubungan akan bertumbuh di dalam interaksi. Tidak ada hubungan independen tuh enggak ada. Jadi saudara-saudara ingat baik-baik. Next. Coba kita kembali. Salah satu alasan penting mengapa Allah ingin kita memberikan kasih dan perhatian khusus kepada sesama saudara seiman adalah karena ia ingin dikenal melalui murid-muridnya yang menghidupi kehidupan Allah, yaitu kasih. Orang akan melihat kamu adalah murid Yesus, itu ya Yohanes 13. Kalau kamu saling mengasihi. Next. Ingat, orang percaya harus bertumbuh ke arah Kristus. Dan hal yang paling penting yang perlu diteladani dari Kristus, apa saudara-saudara? Adalah bagaimana kita mengasihi sesama. Ternyata waktu Yesus berinkarnasi, dia tidak terlalu kagum saudara-saudara kepada orang-orang yang punya jabatan imam. Tidak terlalu kagum terhadap kaum Lewi. Dia bukan menjelekkan ya. Tetapi ketika akhirnya kesibukan prestasi rohani tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan kasih, dikecam oleh Tuhan. Misalnya ya saudara-saudara, satu kali Tuhan ngomong begini, persepuluhan adas manis, jinten, ladang-ladangmu kau kasih. Tapi kamu mengabaikan memperhatikan orang tuamu, janda-janda, orang-orang miskin. Yang satu harus dilakukan. Yesus lo ngomong. Apa itu? Persepuluhan. Yang satu harus, tapi yang lain tidak boleh diabaikan. Satu kali Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ada orang dirampok, habis babak belur, bukan saja hartanya diambil, tapi waduh banyak bilur-bilur, bekas luka, lebam. Kenapa? Digabungin. Akhirnya terkapar. Artinya apa terkapar? Dia tidak bisa lagi nolong dirinya sendiri. Parah nih. Lalu Alkitab bilang, datanglah di perumpamain ya. Lewat di jalur di mana itu orang lagi terkapar. Imam tuh. Ternyata dari jauh tuh ada orang kelihatan lagi mengerang-mengerang. Dari jauh udah kedengeran. Itu imam ngambil jalur lain. Keluar dia dari tol. Terlalu macet. Dia lihat, tapi dia ambil jalur lain. Lalu datanglah atau lewatlah orang yang kedua, orang Lewi. Aktivis nih misalnya. Dia dengar lagi jalan, dia dengar juga ada. Tolong. Kelihatan kan? Waktu dia lihat, dia pindah jalur. Lalu orang yang ketiga, orang Samaria. Orang Samaria itu orang yang digedekin. Walaupun percaya kepada nenek moyang yang sama. Ini mereka orang Yahudi juga. Punya nenek moyang yang sama. Sejarah yang sama. Tapi di dalam perjalanannya saudara-saudara, mereka dianggap menyembah kepada sesuatu yang salah. Yang najis. Akhirnya
Di mata orang-orang, kebanyakan orang-orang Yahudi, Samaria ini bukan orang-orang yang terpilih. Jadi tidak mau bergaul. Lewat jalan yang sama, dengar suara rintihan yang sama. Ada, tolong. Itu orang Samaria kaget. Langsung buru-buru. Tolong dia, keluarkan dia pun obat. Dia keluarkan arak, obat merah, perban. Langsung digotong. Cari klinik 24 jam. Sampai di sana saudara-saudara, ketemu dokternya, lalu dia berkata, dokter tolong. Dia tunggu sebentar. Bagaimana dokter? Ya ini lagi ditanganin. Dia tunggu sebentar, wah kayaknya agak lama nih. Dia punya kepentingan. Lalu dia ngomong sama dokter, dokter gini deh. Ini saya kasih uang. Kalau misalnya ini orang ternyata lebih parah dan perlu biaya lebih banyak, saya akan balik. Ini saya titip KTP. Lalu Tuhan Yesus ngomong begini. Tanya sama murid-murid. Menurut kamu orang nih, yang disebut orang yang mengasihi sesamamu manusia, yang mana? Jadi saudara-saudara, tindakan kasih ternyata di mata Tuhan begitu penting. Karena seluruh hukum Taurat tertuang pada tindakan mengasihi sesama. Matius 22 ayat 37. Mungkin kita lupa, boleh juga lah kita baca sama-sama. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama. Wah ini kan yang paling hebat kan. Dan yang pertama, tapi jangan lupa nih ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama. Jadi punya kesetaraan yang sama ternyata. Apa tuh? Dan hukum yang kedua yang sama. Oh tak kasih naik. Yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu lah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak peduli seberapa lama jadi Kristen, seberapa aktif, seberapa penting jabatan kita di dalam gereja, yang paling penting adalah seberapa banyak kita mempraktekkan kasih kepada sesama. Saya kasih dalam kurung tuh ya, terutama kepada saudara-saudara seiman. Next. Ingat, kasih tidak dapat dipelajari dalam keterasingan. Kasih tidak bisa bertumbuh dalam keterasingan. Meditasi tidak membangun kasih. Ekstase, menyendiri. Kita perlu komunitas untuk mengembangkan keterampilan di dalam mengasihi. Tidak jarang Allah menggiring kita kepada berada di antara orang-orang yang tidak sempurna di dalam komunitas. Atau mungkin komunitas yang lebih besar. Ya, orang-orang yang menjengkelkan. Dan tidak sedikit orang-orang yang mengecewakan. Itu ladang kita bertumbuh. Saya mungkin bertumbuh dalam sebuah karakter yang mungkin agak sedikit keras gitu loh. Sehingga sulit untuk ngelihat orang-orang yang belagu-belagu gitu. Yang jalan gak bener, ngomong gak bener, ngomong doang. Dan itu sulit buat saya.
ngelihat orang nih nggak bener lalu pura-pura bener. Lakukan tindakan-tindakan yang keliru. Kayaknya mau bereaksi saja. Tapi lama-kelamaan Tuhan tegur. Saya diajar untuk, yuk kenapa mesti harus kok jadi jengkel. Makanya saya bersyukur saya didampingi oleh istri yang punya sifatnya agak beda. Lihat sesuatu yang salah Pak, saya pasti bereaksi. Yuk seharusnya jangan begini. Gitu Pak. Tapi ya enggak, sekarang udah mulai ngerem. Kenapa? Saya belajar untuk apa ya? Untuk mengerti kenapa dia lakukan itu. Jadi kita agak ngerem sedikit. Dan itu tidak mudah. Kita perlu lulus. Pertanyaannya apakah kita mau terus belajar enggak mengasihi? Next. Mengapa kasih harus menjadi prioritas? Prioritas tahu ya kata prioritas. Untuk dipraktekkan. Coba kita lihat. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, ini kalau dihubungin ini karunia. Ada orang bahasa rohnya keren banget. Bahasa manusia itu senolalia, jadi bahasa roh yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Seperti Kisah 2. Bahasa rohnya bisa dimengerti. Dan bahasa malaikat, bahasa roh yang tidak bisa dimengerti. Kan keren kan? Orang kelihatannya wow bahasa rohnya mantep gitu. Ya keren, bisa keren. Apakah keren yang Tuhan inginkan? Atau juga kalau mau ditafsirin, kita belajar, ya kita jadi belajar, kita studi, jadi banyak bahasa kita tahu. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Perumpamaan lain. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Ini orang-orang yang khotbah ya. Yang pembina-pembina, guru-guru sekolah minggu, sound leader masuk di sini. Konselor masuk di sini. Bernubuat, menasehati, speaker, trainer. Dan aku mengetahui segala rahasia, ini karunia karena berhubungan dengan karunia. Ini karunia marifat. Dan memiliki pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, ini karunia mujizat. Masuk di dalamnya karunia menyembuhkan. Untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Otak kasih naik. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus memberikan pendapat ini, kalau mau disimpulkan. Tidak peduli sehebat apa yang aku katakan, sedalam apa yang aku yakini, sebesar apa yang aku lakukan, tanpa kasih, aku gagal di mata Allah. Mungkin. Ini bisa tafsirannya bisa beda. Ketika kita mendengar bukannya orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Ya, walaupun ini konteksnya bisa beda.
Lalu mereka berkata, bukankah aku sudah begini, bukankah aku sudah begini. Lalu Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Mungkin ini poinnya. Bukan seberapa hebat tindakan kita, tapi seberapa besar kasih yang mendasari tindakan kita itu. Maksudnya. Bukan seberapa jago kita mimpin, tapi seberapa besar kasih di dalam kepemimpinan kita. Bukan seberapa banyak kita beri, tapi seberapa besar kasih di dalam pemberian kita. Bisa loh orang memberi sambil begini. Makanya ya. Atur ya. Oke? Dah. Bisa. Jadi saudara-saudara, mengapa kasih harus menjadi prioritas? Karena kehidupan tanpa kasih benar-benar tidak berharga. Lah ini Tuhan yang ngomong. Ya percuma misalnya khotbah mantap nih. Kayak saya nih misalnya khotbah. Nah, masing-masing saudara punya peran. Lalu tiba-tiba ya kita tidak berguna. Kenapa? Perbuatannya aja banyak. Tapi dasar kasihnya nol. Bisa enggak kita kasih tanpa kita memberi tanpa mengasihi? Bisa. Contoh gampang ya. Saudara ada di lampu merah tuh. Kita kasih supaya cepat-cepat pergi. Kalau kita nyanyi, kalau kita makan ya. Sate di Haji Kadir 2 atau Haji Kadir 3 atau 4 lah, terserah mau Haji Kadir berapa. Lalu tiba-tiba ada yang amin. Kita ngasih kadang-kadang supaya dia cepat-cepat pergi. Apalagi yang nyanyi fales. Gitar fales, nyanyi fales. Ada 3 suara lagi. 3-tiganya semua fales. Saya tidak bisa membedakan nih suara satu yang mana, suara 2 yang mana ini. Apalagi kalau saya dengarnya sama Given. Waduh dia peka sekali. Aduh pak, hancur pak, hancur. Shh. Udah cepet-cepet kasih. Supaya dia cepet-cepet pergi. Beda kalau misalnya memang pengamen-pengamen yang sedikit profesional. Yang suaranya merdu. Ya kita enak juga dengarnya. Kasih bukan cuma bagian yang baik dari kehidupan orang percaya, tetapi bagian yang terpenting. Makanya di dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama, bagian yang pertama dikatakan kejarlah kasih itu. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. Next, ingat kasih selalu berkaitan dengan hubungan. Sekali lagi kembali, karena hari ini temanya kita ini keluarga. Mari berada di dalam kelompok-kelompok kecil, komunitas-komunitas kecil, apakah itu di rayon, apakah itu di komsel-komsel saudara, atau saudara tanpa status rayon atau komsel, saudara berada dalam sebuah komunitas. Seperti itu. Kasih selalu berkaitan dengan hubungan, yang dimaksud bukan hubungan yang sekedar atau yang basa-basi. Hubungan bukanlah bagian dari kehidupan kita. Tetapi Allah berkata bahwa hubungan ialah kehidupan itu sendiri. Tidak mungkin kita hidup tanpa hubungan. 4 dari 10 perintah Allah berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Dan 6 hukum yang kedua berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Jadi 10 hukum Taurat bicara tentang hubungan. Jadi kalau kita nih jadi jemaat yang independen, udah cukup lah. Kita datang dan pergi sesuka hati kita. Ya kita mengabaikan satu kata yang namanya hubungan. Mungkin saudara punya hubungan yang sangat baik dengan suami.
kakak dengan adik. Ya, saya lihat, waduh ini keluarga kayaknya mantep banget, dekat bener. Tapi kalau kita mengabaikan hubungan dengan sesama, ya sama. Kita dipanggil jadi keluarga. Tujuan Yesus nebus kita jadi keluarga. Mengapa kasih harus menjadi prioritas untuk dipraktikkan? Hubungan bukan prestasi. Ingat nih, hubungan itu bukan bicara tentang prestasi, bukan bicara tentang piagam, bukan bicara tentang karier. Hubungan bukan bicara tentang benda-benda idaman, hobi. Sayangnya banyak orang memberikan terlalu banyak untuk hal-hal ini. Terlalu banyak untuk mengejar prestasi. Sekolah dari kecil sampai udah jenggotan, sekolah terus. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh sekolah. Tapi terlalu banyak waktu yang kita buang untuk kita jadi pintar. Tapi sedikit sekali kita usir semua orang, jangan ganggu gue lagi belajar. Usir semua orang-orang itu. Jangan bikin komsel di rumah di sini. Ini lagi sibuk belajar bikin skripsi, nanti gak lulus-lulus nih. Nanti sampai Tuhan Yesus datang kau masih nulis skripsi terus. Ya nulis skripsi harus ya, karena yang saya maksudkan adalah jangan lupa panggilan kita untuk membangun hubungan dengan sesama. Jangan lupa tujuan hidup yang terutama adalah terus-menerus belajar mengasihi baik kepada Allah dan juga kepada sesama. Ya keluarga jasmani tentu panggilan yang terutama keluarga Allah. Ingat, kesibukan adalah musuh utama bagi sebuah hubungan. Kalau saudara perhatikan di dalam buletin, maka sebenarnya ini saya sedang membawakan hari-hari pelajaran di dalam buletin. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kasih harus menjadi prioritas untuk dipraktekkan? Kasih akan berlangsung selamanya. Dan kemuliaan orang-orang percaya dievaluasi besar kemuliaannya ya. Ini bukan masuk surga atau tidak masuk surga. Tidak ada urusannya. Masuk surga atau tidak masuk surga itu bukan urusan tindakan kita. Kita tidak akan bisa masuk surga dengan tindakan kita. Masuk surga, tidak masuk surga, urusan kita percaya betul-betul sampai akhir zaman, sampai kita mati kepada Yesus. Tapi urusan kita kudus, urusan kita taat, urusan kita berbagi, itu bicara tentang kemuliaan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua, termasuk nanti ada Rasul Paulus di situ. Ada Rasul Petrus. Ada Nomensen yang sudah melayani di daerah Indonesia bagian barat. Ada Renat Bonke di situ. Ada almarhum Dongani Sitanggang. Ada almarhum Yohanes Marbun. Semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Ini bukan neraka, sorga, bukan. Ini bicara tentang kemuliaan. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saya rasa kalau misalnya dihubungkan dengan khotbah ini, memberi tanpa kasih jahat di mata Tuhan. Karena Tuhan bilang, walaupun kamu memberi dirimu untuk dibagi-bagikan tubuhnya, tapi tanpa kasih, tidak berguna, itu maksudnya. Tidak bernilai. Waktu dinilai ini, kan ini lagi dinilai ini. Tidak bernilai. Bukan soal banyak. Banyak tanpa dasar kasih, tidak bernilai.
Kita mungkin kurang, tapi kalau kita memberi dengan kasih, itu sangat bernilai. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini keselamatan, Pak. Ingat ya, ayat 11 itu sama paralel dengan Kisah 4. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Itu sama, 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun, jadi bangun, harus bangun. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Itu 2 Korintus 5 Pak ini. Bu. Ayat 13 itu 2 Korintus 5. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang itu tahan uji, dari emas, kualitas, mungkin bicara tentang kualitas kasihnya. Kalau dihubung-hubungkan dengan khotbah, kualitas kasihnya luar biasa. Walaupun mungkin dibanding dengan yang lain, misalnya kalau soal memberi ya, nominalnya tidak bisa dibandingkan. Tapi di mata Tuhan, wah ini emas nih. Balik ke, jadi kenapa kasih harus menjadi prioritas untuk dipraktekkan dalam keluarga Allah? Kasih akan berlangsung selamanya. Dan kemuliaan orang-orang percaya dievaluasi berdasarkan praktek kasih. Ingat ya, bukan 3, 2. Prestasi pendidikan, S1, S2, S3, dan S yang lain. Karier, sales, supervisor, kepala bagian, manajer, direktur, piagam, sertifikat. Saudara ikut ke Singapura, ke Korea, ikut seminar-seminar hebat. Tabungan atau deposito, investasi, entah itu emas, saham, tanah, barang-barang mewah, cincin, batu cincin dari Ambon itu apa Pak? Lupa Pak. Itu apa Nes? Apa yang hijau-hijau itu Pak? Pak Nathaniel. Bacan. Masuk tuh. Ikan lohan masuk juga di sini. Hobi. Rafting, diving, mancing, pokoknya yang semua yang ada ing-ingnya semua itu. Sementara, satu kali kau tidak bisa lagi diving, tidak bisa rafting lagi, tidak bisa para layang lagi. Karena jalan sudah pakai tongkat. Bagaimana lari? Para layang pasti ada awalannya lari. Jadi itu sayap tidak berkembang. Satu kali habis. Piagam saudara, satu kali dilupakan. Piala-piala masuk gudang. Kenapa? Subekarat.
Semua saudara-saudara, termasuk kegagahan kita. Rambut harus disemir terus. Karena uban tambah terus. Kata Iksan tuh udah mulai banyak ubannya itu. Avandi juga kemarin saya lihat. Cuma aneh saja ini nggak ada ubannya ini. Nggak ada yang nggak kelihatan. Uban, rambut lama-lama tipis. Habis Pak semuanya. Semuanya habis. Kita belum lama dikagetkan oleh rekan sepelayanan kita, hamba Tuhan. Bapak Pendeta Dongani Sitanggang. (53 tahun). Almarhum Yohanes Marbun 42 tahun. Saya mengatakan bahwa lama-lama orang akan melupakannya. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Semuanya tidak kekal. Semuanya akan berlalu. Satu kali makanan yang kita sukai kita akan tolak. Kenapa? Karena kita mungkin punya penyakit tertentu. Sehingga kita berkata, aduh saya sebenarnya suka nih. Tapi darah so tinggi, kolesterol so tinggi lagi, tekanan tinggi, semua tinggi. Tidak ada yang menyaingi tingginya saya ini, cuma Tuhan Yesus saja yang. Jadi saya tidak boleh lagi makan ini, tidak boleh lagi makan ini. Makanan pun habis. Jalan-jalan pun habis Pak. Saudara punya duit sebanyak apapun nanti satu kali jalan-jalan juga habis. Kalau diajak, aduh jangan dah. Siapa di sini ajak opa-opanya umur 90 tahun ke dunia fantasi? Lalu opa nawar, opa boleh nggak naik kora-kora? Oh kita pasti larang tuh. Ini kan masuk di akal kan? Masa kita mau kasih opa naik kora-kora? Walaupun opa nawar, kalau kora-kora nggak bisa halilintar. Wah halilintar lagi. Nggak bisa. Nah opa nawar, jadi opa apa dong? Opa istana boneka dong. Adem kan? Masuk istana boneka itu ada AC-nya, adem. Ada musiknya lagi. Keluar dari istana boneka, opa tanya lagi kan, waktu masih banyak. Habis ini opa apa? Lalu semua kita kompak nih, habis ini opa jaga tas. Jalan-jalan juga habis. Apa yang tidak pernah habis? Ketika kita peduli sesama. Ketika kita peduli sesama. Ketika kita memperhatikan sesama. Itu bernilai sampai kekal. Gak usah sampai kekal ya saudara-saudara. Orang yang peduli, lihat kalau dia meninggal. Yang pertama waktu dia mau meninggal. Biasanya dia butuh siapa? Dia butuh bukan, udah mau sekarat nih. Saya pernah lihat orang sekarat. Apa orang sekarat manggil begini? Tolong kumpulkan piala-pialaku sebelah kanan. Tolong sertifikat sebelah kiri. Sepeda gunungku di kaki. Apa orang sekarat butuh ini? Orang sekarat tidak butuh ini Pak. Tolong panggil anak-anak. Kokoh. Dia butuh orang-orang. Dia butuh orang-orang. Waktu di kuburan, kebaktian penghiburan, kebaktian kedukaan. Kalau dia selama hidupnya mempraktekkan kasih. Saudara dengar. Itu begitu banyak layatan
yang melawat dia. Itu tidak heran, itu cuma gambaran saja. Terakhir, mengapa kita kasih harus menjadi prioritas untuk dipraktekkan? Tidak selama-lamanya kesempatan mempraktekkan kasih itu ada. Itu yang paling penting. Tidak selama-lamanya. Tadi kita sudah baca ya, Galatia dikatakan, coba Galatia, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, artinya satu kali kesempatan ini tidak ada. Sama seperti pengkhotbah berkata, segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Jadi pergunakanlah kesempatan selagi ada kesanggupan. Wah Pak, saya tidak sanggup Pak, saya lagi nganggur. Saudara masih punya tenaga. Sebab ada orang-orang yang angkat tangannya saja sudah tidak bisa. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita punya rekan sepelayanan. Kita tahu dia dulu di sini. Saudara kenalkan rekan sepelayanan kita, Bapak Pendeta Hengki Immanuel. Kita perlu berdoa. Kenapa? Karena dia sekarang masih di kursi roda, saudara-saudara. Satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi berkat. Akhirnya terbatas. Kenapa? Ya karena sakit, kena stroke. Ya belum lama kan kita kehilangan rekan sepelayanan kita, Pendeta Dongani. Jadi mumpung masih hidup Pak, saya tidak nyumpahin saudara cepat-cepat mati. Tapi maksudnya mumpung masih hidup, mumpung masih kerja Pak. Kadang-kadang kita mengeluh soal penghasilan yang berkurang. Mumpung masih ada penghasilan, walaupun mungkin masih berkurang. Mumpung masih brilian nih pikiran kita. Mari lakukan sesuatu untuk kekekalan. Terutama apa? Soal kepedulian. Banyak sebenarnya kalau kita mau ya, kita bisa mempraktekkan kasih. Next. Ini PowerPoint yang terakhir. Pernyataan kasih terbaik adalah berkorban. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah menyerahkan. Bukan sekedarnya loh. Ini berkorban. 1 Yohanes 3 ayat 18 ada di buletin saudara dikatakan. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan tapi dengan tindakan. Mungkin tidak cukup banyak. Tapi bukan berarti sekedarnya. Atau asal. Oh dibanding dengan hartanya yang begitu banyak ya. Wah kayaknya ngasih segitu kayaknya udah. Wah segitu juga udah banyak. Wah dibanding dia hartanya begitu banyak. Aduh enggak sebanding. Kelihatannya udah keren. Udah ngasih begitu kayaknya keren. Saudara dinilai sama Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara-saudara. Iya. Oh kita ngasih juga milih-milih. Kita nolong milih-milih. Apa kita semua berada dalam penilaian kepada Tuhan. Itu kita punya OB di sini ada, Satpam di situ. Berapa banyak kita peduli dengan mereka? Atau kita mengenal orang-orang yang kita tahu nih orang ini susah memang. Bukan berarti kita akan dimanfaatkan ya, kita harus bijak. Tapi paling tidak saudara-saudara. Berapa banyak kita ini lama. Nyapa saja enggak mau. Ikut komsel disuruh-suruh, wah beratnya setengah mati. Kenapa? Karena kita tidak mau berinteraksi. Atau mungkin saudara pernah dikecewain. Dan kau berkata, mulai sekarang sorry lah ya, gue ngasih-ngasih lagi. Apakah kekecewaan itu menyebabkan akhirnya tindakan kasih saudara akhirnya berhenti? Kan tidak. Mungkin sulit. Tapi tetap saja kita dipanggil untuk bertumbuh. Untuk menjadi seperti Kristus dalam hal mengasihi. Di mana? Di keluarga Allah.
Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri.